Perkenalkan, kami dari kelas Fisika Mekanika 10, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di sini akan memaparkan materi Fisika Mekanika mengenai gelombang, di mana anggota kelompok kami ada 4, yaitu yang pertama ada Alisa Julia Yusman, kemudian Farah Fitria Salsabila, lalu Salsabila Dara Saleha, dan saya sendiri, Zalfa Salsabila, yang akan menjadi pemapar materi pertama. Oke, lanjut aja. Pertama, apa sih itu gelombang? Gelombang adalah hasil getaran yang dapat merambat baik melalui medium ataupun tanpa melalui medium. Lalu, kemudian pertanyaannya, apa sih sifat gelombang tersebut? Nah, gelombang sendiri itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama ada refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium berbeda yang dilaluinya. Contohnya ada pada pensil, jika dicelupkan pada air dalam sebuah gelas akan terlihat seakan-akan bengkok ataupun patah. Itu akibat dari refraksi gelombang ini. Lalu ada difraksi atau dibelokkan. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Nah, difraksi ini semakin jelas ketika gelombang tersebut melewati celah yang semakin sempit. Contohnya ada pada laser yang ditembakkan pada kisi difraksi akan menghasilkan pola gelap terang yang menawan. Lalu ada refleksi atau dipantulkan. Nah, refleksi gelombang ini merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Contohnya seperti seberkas laser yang ditembakkan pada sudut tertentu akan menyebabkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Lalu ada dispersi atau perubahan bentuk. Nah, dispersi ini merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang itu di mana saat gelombang itu melalui medium tertentu. Contohnya di sini ada gelombang putih yang menjadi berwarna-warni karena melewati medium prisma. Yang kemudian juga ada contoh sebaliknya seperti pada kertas yang dibuat berwarna-warni, jika diputar dengan kencang akan terlihat menjadi putih. Seperti itu. Lalu ada sifat interferensi atau digabungkan. Interferensi merupakan suatu perpaduan gelombang yang jika ada dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan menghasilkan penguatan. Contohnya ada pada gelombang suara yang memiliki fase sama, jika digabungkan akan terdengar lebih keras. Begitu juga dengan gelombang tali yang memiliki fase sama, maka akan amplitude yang dihasilkan akan menjadi semakin besar. Lalu ada sifat polarisasi atau diserap oleh arah getarnya. Oke, untuk polarisasi ini merupakan penyerapan arah getar gelombang melalui suatu medium tertentu. Nah, contohnya ada pada gelombang suara yang melewati medium seperti ini akan terdengar lebih lirih. Nah, ini mediumnya ada seperti busa atau spons. Nah, saat melewati medium ini, gelombang tersebut akan menjadi lebih lirih karena gelombang suaranya itu terserap oleh medium tersebut, medium spons tersebut. Oke, selanjutnya macam-macam gelombang. Jika gelombang ini dikelompokkan berdasarkan arah getaran partikel terhadap arah perambatan gelombangnya, gelombang ini dapat dikategorikan menjadi ke dalam dua kategori, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal merupakan jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang yang merambat pada tali, gelombang pada permukaan air, dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada contoh seperti pada gempa bumi. Nah, di mana dataran atau batuannya merupakan mediumnya.
Lalu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya yang menyebabkan getaran berguncang yang dapat merusak seluruh permukaan di setiap jalur arah rambatannya. Lalu di sini juga ada ombak atau gelombang yang pada air yang dapat disebut dengan ombak. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk gelombang transversal. Selanjutnya untuk gelombang longitudinal itu merupakan jenis gelombang di mana arah rambatnya sejajar. Ya, kalau yang tadi tegak lurus, kalau longitudinal itu sejajar dengan arah getarnya. Contohnya ada gelombang yang merambat pada pegas ataupun selinki, dan juga gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang bunyi atau suara ini, gelombang suara ini mengubah tekanan yang dapat membuat suatu fase merapat dan juga meregang. Nah, meregang ini merupakan suatu tekanan yang terjadi pada molekul-molekul di udara yang membuatnya bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Selanjutnya ada macam-macam gelombang lagi. Ini tipe utama menurut dibahas juga dalam buku fisiknya Halliday. Gelombang itu dibagi menjadi 3 tipe utama, yaitu ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan juga gelombang materi. Untuk gelombang mekanik itu merupakan suatu gelombang di mana perambatannya memerlukan medium. Nah, medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi dalam proses perambatan gelombangnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu merupakan jenis gelombang yang bergerak melalui ruang yang membawa energi radiasi elektromagnetik. Nah, gelombang ini juga merambat dengan kecepatan seperti kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Nah, contoh gelombang elektromagnetik ini ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya kita dapat mengkarakterisasi gelombang elektromagnetik ini menggunakan panjang gelombang, frekuensi, atau energi. Lalu yang ketiga ada gelombang materi. Ini sebenarnya memang jarang untuk dibahas lebih lanjut dan jarang kita dengar atau temui. Ini juga biasa disebut dengan matter waves. Nah, matter waves ini merupakan gelombang yang terdiri dari partikel. Namun gelombang ini tidak terkait dengan medan listrik ataupun magnet. Tidak seperti gelombang elektromagnetik, gelombang materi ini terdiri dari partikel yang memiliki massa dan volume. Kemudian dapat disimpulkan bahwa semua materi bisa berperilaku sebagai gelombang. Nah, ini terdapat pada seperti elemen elektron, proton, dan juga partikel fundamental lainnya. Bahkan pada atom dan juga molekul. Next. Lalu, sempat disinggung tadi ada frekuensi, lambda, dan lain-lain. Itu merupakan besaran gelombang yang utama untuk diketahui sih. Yang pertama ada panjang gelombang. Nah, panjang satu gelombang adalah panjang satu bukit dan satu lembah atau jarak antar puncak yang berdekatan. Nah, ini jarak antara puncak yang berdekatan ini disebut dalam satu panjang gelombang atau lambda. Nah, yang kedua ada periode dan frekuensi. Nah, periode itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis bisa dirumuskan seperti ini. Di mana T besar itu merupakan periode dalam second, T kecil merupakan waktu tempuh gelombang dalam second juga, dan N itu banyaknya gelombang. Untuk frekuensi, nah frekuensi itu kebalikan dari periode. Frekuensi itu merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 second. Nah, secara matematis frekuensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana N merupakan banyaknya gelombang,
F itu sendiri frekuensi dengan satuan Hertz, dan T kecil ini merupakan waktu tempuh gelombang dalam second, dan frekuensi ini merupakan kebalikan dalam periode sehingga dapat dirumuskan sebagai F sama dengan 1 per periode. Lalu yang ketiga ada cepat perambat gelombang yang dilambangkan dengan C. Nah, cepat perambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap second. Jika dinyatakan dalam bentuk matematis dapat dilihat dalam persamaan berikut. Jadi V itu merupakan cepat rambat gelombang dalam meter per second, lalu lambda merupakan panjang gelombang yang dikali F atau frekuensi dalam Hertz. Itu juga dapat dirumuskan sebagai lambda per periode. Lalu yang akan dibahas di sini fokusannya membahas tentang gelombang mekanik. Lalu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu merupakan suatu gelombang di mana perambatnya memerlukan medium, dan medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi untuk proses perambatan gelombangnya. Dan yang akan dibahas di sini berfokus pada gelombang tali dan juga gelombang bunyi. Nah, di mana gelombang tali tersebut merupakan gelombang mekanik yang arah perambatannya secara transversal, lalu gelombang bunyi di satu sisi gelombang bunyi merupakan suatu gelombang mekanik yang arah perambatannya terjadi secara longitudinal. Yang pertama, pembahasan mengenai gelombang tali. Gelombang tali ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Untuk pada gelombang berjalan ini yang paling perlu diketahui merupakan suatu persamaan dari simpangan. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan sebagai berikut, di mana Y merupakan simpangan dalam meter yang dirumuskan dalam A sin omega T plus minus Kx dengan omega itu merupakan hasil dari 2pi per periode dan juga K sama dengan 2pi per lambda. Lalu ada turunannya menjadi A sin dalam kurung 2pi per T kali T waktu plus minus 2pi per lambda kali X dan menjadi A sin 2pi dalam kurung T waktu per T periode plus minus X per lambda. Lalu untuk keterangannya, Y merupakan simpangan dalam meter, A merupakan amplitude gelombang dalam meter, omega merupakan kecepatan sudut gelombang dalam rad per second, T merupakan lamanya gelombang bergetar dalam second, T besar merupakan periode gelombang dalam second, K merupakan bilangan gelombang, X merupakan jarak titik ke sumber getar dalam meter, dan juga lambda merupakan panjang gelombang dalam meter. Lalu ada, ini ada rumusan mengenai plus minus dalam persamaan berikut. Nah, plus minus itu menunjukkan arah rambatan. Jika merambat dari arah kanan, dari arah kanan ke kiri, maka simbol ini positif. Dan jika dari kiri ke kanan, maka simbol ini menjadi negatif, seperti itu. Lalu ada persamaan kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Nah, dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan, yaitu persamaan kecepatan ini merupakan di dt-nya, di mana dapat dituliskan A omega cos dalam kurung omega T plus minus Kx. Ini juga sama penggunaan plus minusnya, di mana keterangannya V merupakan kecepatan dalam satuan meter per second, dan Y merupakan simpangan gelombang dalam meter. Lalu, dari situ ada persamaan percepatan. Nah, seperti halnya percepatan, persamaan percepatan merupakan turunan
pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Nah, ini dapat dirumuskan dengan minus A omega kuadrat sin dalam kurung omega t plus minus kx. Ini juga simbolnya disesuaikan dengan arah rambat gelombangnya. Lalu ada sudut fase gelombang, θp. Nah, sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Nah, sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Nah, secara matematis itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana sudut fase gelombang sama dengan omega t plus minus kx sama dengan 2 pi dalam kurung T kecil waktu per T periode plus X per lambda. Lalu ada fase gelombang. Fase gelombang ini merupakan besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Nah, ini dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana dalam kurung T waktu per T periode plus minus X per lambda sama dengan sudut fase gelombang per 2pi. Jadi ada keterkaitan antara fase gelombang dan sudut fase gelombang ini. Lalu ada yang namanya beda fase. Nah, beda fase itu merupakan perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Di mana ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana sudut fase gelombang itu sama dengan 2n plus 1 pi atau delta fase gelombang sama dengan setengah 2n plus 1 dengan n itu dapat berupa 0, 1, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dua buah titik itu bisa memiliki fase sama dengan syarat berikut. Syaratnya itu delta fase gelombang sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per periode. Nah, dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan juga dengan syarat sebagai berikut. Bisa dilihat. Sudut fase gelombang sama dengan 2np atau delta fase sama dengan n. Dengan n itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait gelombang stasioner. Sebelum mengetahui apa itu gelombang stasioner, coba kita bayangkan dulu peristiwa berikut. Yang pertama, ambil sutas tali yang panjangnya kira-kira 1-2 meter. Lalu ikatkan salah satu ujungnya pada tiang dan ujung yang lain kita getarkan naik turun, seperti gambar di samping ini. Nah, pada tali tersebut akan merambat gelombang dari ujung tali yang kita getarkan ke ujung yang terikat. Lalu, apa yang terjadi pada ujung gelombang saat mencapai bagian tali yang terikat? Nah, yang terjadi ialah ternyata gelombang itu akan dipantulkan kembali ke arah semula. Jadi, antara gelombang datang dan gelombang pantul ini akan saling berinterferensi sehingga menimbulkan gelombang yang disebut gelombang stasioner. Jadi, dalam pengertiannya, gelombang stasioner itu terjadi jika dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo sama bertemu dalam arah yang berlawanan. Dan gelombang stasioner ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri atas perut, yaitu tempat kedudukan titik-titik pada amplitudo maksimum pada gelombang tersebut, sedangkan simpul itu tempat kedudukan titik yang mempunyai amplitudo minimal atau 0. Nah, gelombang stasioner itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantul bebas dan gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantul tetap. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang stasioner pada ujung bebas. Pada gambar 1 bisa kita lihat bahwa simpangan gelombang datang Y1 dan simpangan gelombang pantul Y2
pada ujung bebas tidak mengalami beda fase. Artinya fase gelombang datang sama dengan fase gelombang pantul. Titik O adalah titik rambatan gelombang datang, dan dengan L panjang tali, dan X adalah jarak titik P dari ujung bebas. Titik P ini mengalami perpaduan gelombang datang Y1 dengan gelombang pantul Y2. Secara sistematis, berarti persamaan gelombang datang Y1 di titik P adalah Y1 sama dengan A sin omega dalam kurung T dikurang L min X per V. Sedangkan persamaan gelombang pantul Y2 sampai di titik P adalah A sin omega dalam kurung T dikurang L ditambah X per V. Hasil superposisi kedua gelombang adalah penjumlahan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Seperti kita lihat pada rumusnya. Dan kita misalkan alfa ini adalah omega dalam kurung T min L min X per V untuk menggantikan ini. Dan beta adalah omega buka kurung T min L tambah X per V untuk menggantikan ini. Sehingga kita dapati bahwa YP adalah A sin alfa dan ditambah A sin beta. Sin alfa dan sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa min beta. Sehingga kita dapatkan rumus seperti ini. Karena omega sama dengan 2pi per periode, karena omega adalah 2pi per T, dan lambda itu adalah V dikali T, dan F itu 1 per T, maka kita dapati bahwa persamaan gelombang stasioner ujung bebas adalah 2A sin 2pi buka kurung T waktu per T periode dikurang L per lambda cos 2pi X per lambda atau 2A cos 2pi buka kurung X per lambda sin 2pi buka kurung T waktu per T periode dikurang L per lambda. Amplitudo di titik P dapat dinyatakan dengan persamaan 2A cos 2pi buka kurung X per lambda sama dengan 2A cos KX. Selanjutnya, untuk mengetahui perut yang terjadi ketika membentuk simpangan maksimum dengan syarat cos 2pi per lambda dikali X sama dengan plus minus 1 atau 2pi per lambda X sama dengan NP. Sehingga dapat kita peroleh bahwa rumus perut dalam gelombang stasioner ujung bebas adalah N dikurang 1 dikali setengah lambda, dan simpul dengan X adalah jarak perut gelombang dari ujung bebas, dan N 1, 2, 3, dan seterusnya bergantung pada orde perut. Sedangkan simpul terjadi ketika terbentuk simpangan gelombang berharga 0, syaratnya cos buka kurung 2pi X per lambda sama dengan 0, atau 2pi per lambda dikali X sama dengan 2N plus 1 dikali pi per 2. Sehingga dapat kita peroleh untuk mencari simpul adalah 2N dikurang 1 dikali 1/4 lambda. Dengan X itu adalah jarak simpul dari ujung bebas, N itu adalah orde simpul, dan lambda ini adalah panjang gelombang stasioner. Selanjutnya, gelombang stasioner pada ujung terikat. Jadi, gelombang stasioner pada tali dengan ujung terikat diperoleh dari getaran seutas tali yang ujungnya terikat, sehingga tidak dapat bergerak, seperti yang terlihat pada gambar 3. Nah, oleh karena itu, ujung tali tidak dapat bergerak, maka akan terjadi perubahan fase gelombang datang dengan gelombang pantul sebesar pi radius.
Nah, penurunan persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung terikat dengan melihat gambar 3 ini, titik O adalah titik awal hambatan gelombang datang, dengan L adalah panjang tali, X adalah jarak titik P yang merupakan perpaduan gelombang datang Y1 dan gelombang pantul Y2, dan secara sistematis persamaan gelombang datang Y1 di titik P adalah Y1 sama dengan A sin omega buka kurung T dikurang L min X per V. Dan persamaan gelombang pantul Y2 sampai di titik P adalah minus A sin omega buka kurung T min L ditambah X per V. Hasil superposisi kedua gelombang adalah penjumlahan gelombang datang dan gelombang pantul. Sehingga dapat kita dapati Y superposisi adalah A sin omega buka kurung T min L dikurang X per V dikurang A sin omega buka kurung T min L tambah X per V. Dengan kita misalkan lagi bahwa alfa ini untuk menggantikan T omega dikali T min L min X per V, dan beta itu menggantikan omega T min L tambah X per V. Sehingga kita dapati bahwa Y sama dengan A sin alfa dikurang A sin beta. Lalu kita dapatkan rumus seperti ini. Nah, dengan omega sama dengan 2pi per T, dan lambda adalah V kali T, dan F adalah 1 per T, sehingga kita dapati persamaan gelombang stasioner ujung terikat adalah 2A sin 2pi buka kurung X per lambda cos 2pi buka kurung T waktu per T periode dikurang L per lambda. Dengan demikian, amplitudo gelombang di titik P dapat ditulis 2A sin 2pi buka kurung X per lambda. Lalu, perut terjadi ketika membentuk simpangan maksimum. Syaratnya, sin 2pi dikali X per lambda sama dengan plus minus 1 atau 2pi dikali X per lambda sama dengan 2N plus 1 dikali pi per 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 2N min 1 dikali 1 per lambda. Nah, X ini adalah jarak perut dari ujung terikat, N ini adalah order perut, sedangkan lambda ini adalah panjang gelombang stasioner. Simbol itu terjadi ketika terbentuk simpangan bergelombang berharga 0. Syaratnya adalah yang pertama, sin 2pi dikali X per lambda sama dengan 0, atau 2pi per lambda dikali X sama dengan N dikali pi. Sehingga diperoleh X sama dengan N min 1 dikali setengah lambda. X itu jarak simpul dari ujung terikat, N itu adalah order simpul, dan lambda adalah panjang gelombang stasioner. Selanjutnya adalah percobaan Melde. Gambar ini menunjukkan peralatan yang digunakan untuk mengukur cepat lambat gelombang transversal pada sebuah dawai atau senar. Apabila vibrator dihidupkan, maka tali akan bergetar, sehingga pada tali akan merambat gelombang transversal. Kemudian vibrator ini digeser menjauhi atau mendekati kathol secara perlahan, sehingga pada tali timbul gelombang stasioner. Nah, setelah terbentuk gelombang stasioner, kita dapat mengukur panjang gelombang yang terjadi atau lambda, dan jika frekuensi vibrator sama dengan F, maka cepat rambat gelombang dapat dicari dengan V sama dengan F dikali lambda. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang dapat dilakukan dengan mengubah panjang tali, massa tali, dan tegangan tali atau beban yang digantungkan. Ini adalah kecepatan. Untuk menghitung kecepatan merambat gelombang transversal pada dawai dapat kita cari melalui rumus V sama dengan akar dari F dikali L per M sama dengan
Akar F per mu sama dengan akar F per rho dikali A. Dengan V adalah cepat rambat gelombang, F ini adalah gaya tegangan dawai, L adalah panjang dawai, M adalah massa dawai, mu adalah massa persatuan panjang dawai, rho adalah massa jenis dawai, A adalah luas penampang dawai. Gelombang suara, apa sih gelombang suara itu? Pertama, suara itu sendiri merupakan energi yang dapat didengar. Sementara gelombang suara itu berasal dari getaran dan itu membuatnya merupakan gelombang mekanis dan gelombang longitudinal. Karena dia berasal dari getaran, berarti gelombang suara membutuhkan medium untuk merambat. Mediumnya ini bisa berupa benda padat, benda cair, dan udara. Jadi gelombang suara tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Sementara itu, gelombang longitudinal dapat dilihat di gambar ini, dan satu gelombang itu terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Di gelombang suara ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu frekuensi, yaitu banyaknya getaran tiap detik. Frekuensi ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada infrasonik, audiosonik, dan supersonik. Frekuensi yang dapat kita dengar merupakan audiosonik. Lalu ada amplitudo, yaitu besarnya simpangan gelombang. Ini tuh mempengaruhi pelan kencangnya suara, dan ada periode, yaitu waktu tempuh satu gelombang. Di sebelah kanan bawah itu ada rumus-rumus yang terkait dengan gelombang suara. Yang pertama itu ada kecepatan sama dengan lambda kali frekuensi. Lalu ada kecepatan, yaitu panjang gelombang seluruhnya dibagi waktu seluruhnya. Lalu periode itu rumusnya adalah 1 per frekuensi, dan sebaliknya frekuensi itu rumusnya 1 per periode. Nah, di sini periode sendiri rumusnya itu adalah waktu tempuh seluruhnya per waktu tempuh satu gelombang. Dan frekuensi itu rumusnya dibalik, jadinya waktu tempuh satu gelombang per waktu tempuh seluruhnya. Lalu ada juga fenomena-fenomena yang terjadi pada gelombang suara. Yang pertama itu ada efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi terdengar mendekat atau menjauh. Ini ilustrasinya bisa dilihat di gambar ini. Jadi semakin sumber suaranya itu truk pemadam apinya mendekat itu, maka pendengar yang di sebelah kanan itu mendengar frekuensinya lebih tinggi. Lalu ini ada frekuensi yang diterima pendengar. Itu rumusnya adalah kecepatan suara plus minus kecepatan pendengar per kecepatan suara plus minus kecepatan sumber bunyi dikalikan frekuensi aslinya dari sumber suara. Nah, ini kan ada plus minus. Gimana sih cara menggunakan plus minusnya itu? Jadi untuk yang pendengar, ketika pendengar itu mendekat, itu plus. Dan ketika pendengar menjauh, itu minus. Kalau yang untuk sumber suara, ketika sumber suaranya menjauh, itu plus. Dan ketika sumber suaranya mendekat, itu minus. Mungkin kalian bingung cara menghafalnya, cuma ingat-ingat aja. Jadi kalau pembagian itu biar hasilnya makin kecil, maka pembilangnya di sini harus makin besar kan. Nah, kalau untuk makin kecil itu berarti sumber suaranya dia harus menjauh. Makanya kalau menjauh di sini pakainya plus. Lalu yang kedua itu ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang persatuan waktu dibanding bidang luasan rambat. Di sini ada rumus-rumus yang berkaitan dengan taraf intensitas. Yang pertama itu ada I itu adalah intensitas bunyi sama dengan kekuatan bunyi per luas area. Atau karena ketika bunyi itu jangkauannya adalah luas area sebuah bola, maka A itu sama dengan 4 PR kuadrat. Lalu ini ada rumus taraf intensitas, yaitu 10 log intensitas per intensitas awal. Lalu ada juga rumus yang taraf intensitas 1 tambah 10 log N. Ini tuh rumus taraf intensitas N sebuah sumber. Di sini ada ilustrasi mengenai yang area luas intensitas bunyi tadi.
Sekarang kita membahas soal. Ya, sekarang di sini kita bahas soal pertama itu dari yang gelombang kali. Di sini ada soal suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5π T. Jika Y dan X dalam M serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. X. Next. Nah, di sini pembahasannya. Jadi, tadi kan diketahui persamaannya itu Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5πt. Nah, di sini dari persamaan tersebut itu bisa kita ketahui si K-nya itu. Di sini K-nya itu 4π. Jadi, bisa diketahui di sini itu 2π per lambda sama dengan 4π. Jadi, lambdanya itu 0,5. Nah, habis itu, untuk menentukan jarak antara perut dan simpul yang berdekatan, tentukan dulu nilai saat N sama dengan 0-nya. Nah, di sini ada XP-nya itu sama dengan setengah lambda dikali N sama dengan 0. Terus di sini bisa kita dapat persamaan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1, jadi sama dengan 1/4 lambda. Jadi jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah, di sini bisa lihat persamaannya, XS dikurang XP sama dengan 1/4 lambda. Terus jadinya si jaraknya itu 0,125 meter. Terus untuk soal kedua, di sini pada suatu batang baja sepanjang 1 meter merambat gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut menentukan waktu 0,0002 second untuk mencapai ujung batang dari ujung lainnya. Jika modulus elastisitas dari batang baja tersebut sebesar 2 kali 10 Pascal, berapakah massa jenis baja tersebut? Next. Nah, ini pembahasannya. Nah, tadi bisa dibahas lagi tadi di yang penjelasan teman saya tentang gelombang bunyi itu cepat lambat bunyi pada padatan adalah V sama dengan akar dari E per rho. Perlu diingat. Nah, di sini terus tadi diketahui juga rumus V itu sama dengan X per T atau bisa dibilang S per T. Nah, di sini bisa diketahui jaraknya 1 meter per waktunya tadi 0,0002. Jadi kecepatan si gelombangnya itu 5.000 meter per second. Lalu cara selanjutnya baru dimasukkan ke rumus ini. V sama dengan akar E per rho itu, jadi tadi kan V-nya itu udah diketahui 5.000 sama dengan 20 kali tekanan si modulusnya itu 20 kali 10 pangkat 10 per rho. Jadi di sini untuk menghilangkan akarnya itu kita pangkatkan kedua ruasnya, lalu kita dapatkan si ini segini. Lalu akhirnya setelah udah mendapatkan 20 kali 10 pangkat 10 per 25 kali 10 pangkat 6, itu kita dapatkan 0,8 kali 10 pangkat 4. Jadi dia si rho-nya ini 8.000 kg per meter kubik. Udah. Yaudah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat mendapatkan manfaatnya dan ilmunya. Terima kasih. Terima kasih.